Halo fans sejati Timnas Indonesia. Kali ini, kami akan membahas tentang head-to-head antara dua pelatih Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia yang dilatih Sintayong mendapatkan hasil 1 kali menang, 3 kali imbang, dan 2 kali kalah. 1 kali kemenangan diraih Timnas saat berhasil mengalahkan Arab Saudi di Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia menang 2 gol tanpa balas, berkat brace dari Marcelino Ferdinand. Meski Timnas Indonesia harus bermain dengan 10 pemain, setelah Justin Hubner mendapatkan kartu merah. Skor tetap tidak berubah, untuk kemenangan Timnas Indonesia. 3 kali imbang. Timnas Indonesia asuhan Sintayong, berhasil mengimbangi Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Imbang melawan Arab Saudi terjadi saat Timnas Indonesia bertandang di King Abdullah Sport City, di Saudi. Kala itu Indonesia sempat unggul terlebih dahulu, lewat gol dari Sandy Walsh. Sebelum berhasil disamakan oleh gol dari pemain Saudi, Joe Weil. Di pertandingan ini Marten Paes yang debut untuk pertama kalinya, melakukan penyelamatan gemilang, dengan menggagalkan penalti dari pemain Arab Saudi. Indonesia berhasil menahan imbang Australia, dengan skor 0-0, saat bermain di GBK, Jakarta. Meski Australia mendominasi pertandingan, Indonesia berhasil menahan gempuran pasukan The Socceroos. Dan Marten Paes dinobatkan sebagai pemain terbaik, setelah beberapa kali melakukan penyelamatan penting. Hasil imbang ketiga, saat Timnas Indonesia bertandang ke Bahrain, dengan skor akhir 2-2. Bahrain unggul terlebih dahulu, lewat tendangan bebas Mohamed Jassim. Sebelum akhirnya disamakan oleh Ragnar Oratmamun yang menerima assist dari Mads Hilgers. Di babak kedua, Indonesia berhasil unggul lewat gol indah dari Rafael Struijk. Kemenangan yang di depan mata, harus kandas, setelah di menit akhir pertandingan Mohamed Jassim berhasil mencetak gol yang kedua untuk Bahrain. 2 kali kekalahan Timnas di era Sintayong, terjadi saat Indonesia melawan China dan Jepang. Saat Indonesia bertandang ke Qingdao Stadium, China. Di pertandingan ini, Cho Ah-sin merotasi beberapa pemain. Hasilnya, Timnas Indonesia tertinggal lewat 2 gol, yang diciptakan oleh Behram Abduweli yang memanfaatkan kesalahan dari Sain Patinama. Dan gol yang dicetak oleh Zhang Yuning, melalui serangan balik cepat dari Timnas China. Timnas Indonesia berhasil memperkecil kedudukan, setelah lemparan ke dalam dari Pratama Arhan berhasil dimanfaatkan oleh Tom Haye. Hingga akhir pertandingan, skor tetap bertahan 2-1. Kekalahan kedua Timnas Indonesia, terjadi saat Indonesia melawan Jepang di GBK, Jakarta. Jepang yang mendominasi permainan, mampu unggul 4 gol tanpa balas. Gol pertama Jepang, tercatat dicetak oleh Justin Hubner, yang salah melakukan intercept. Dan 3 gol berikutnya dari Jepang, masing-masing dicetak oleh Minamino, Morita, dan Sugawara. Meski Indonesia berhasil beberapa kali merepotkan barisan pertahan Jepang, skor akhir tetap tidak berubah, dengan Jepang 4, Indonesia 0.
Patrick Kluivert dipercaya menangani timnas Indonesia di sisa 4 laga yang tersisa. Patrick Kluivert mendapatkan hasil 2 kali dan 2 kali kalah. 2 kali kemenangan diraih timnas saat berhasil mengalahkan Bahrain dan China di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat melawan Bahrain, timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan lewat gol tunggal dari Ole Romeni yang meneruskan umpan silang dari Marcelino. Bahrain sempat hampir berhasil menyamakan kedudukan, akan tetapi digagalkan oleh Rizky Ridho yang melakukan penyelamatan gemilang. Sampai wasit meniup peluit akhir, skor tetap 1-0 untuk kemenangan Indonesia. Hasil ini sekaligus menghasilkan kemenangan pertama untuk sang pelatih Patrick Kluivert setelah ditunjuk PSSI untuk menggantikan Shin Tae-yong. Kemenangan berikutnya didapatkan setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan China di Stadion GBK, Jakarta. Lewat gol sematawayang dari Ole Romeni yang sukses mengeksekusi tendangan penalti. Setelah sebelumnya, Ricky Kambuaya dilanggar dalam kotak penalti China. China hampir menyamakan kedudukan jika sepakan dari pemain China tidak digagalkan oleh kiper timnas Indonesia, Emil Audero. Sampai pertandingan berakhir, skor bertahan dengan keunggulan timnas Indonesia, 1-0. Dan Indonesia memastikan lolos ke ronde 4, kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert menelan 2 kekalahan saat bertandang ke markas Australia, dan yang terakhir ke kandang Jepang. Saat bertandang di Australia, Patrick Kluivert memulai debutnya. Sayangnya Indonesia harus takluk oleh Australia dengan skor 5-1. Di awal pertandingan, Indonesia hampir unggul terlebih dahulu, andai tendangan penalti dari Kevin Dix tidak membentur mistar gawang. Sialnya, ganti Australia mendapatkan hadiah penalti, dan Boyle sang eksekutor berhasil memaksimalkannya menjadi gol. Gol kedua, ketiga dan keempat Australia, masing-masing dicetak oleh Pelupilai, Irvin, dan Miller. Indonesia sempat memperkecil keunggulan lewat sontekan dari Ole Romeni. Di menit akhir Australia menambah skor menjadi 5-1, setelah Jackson Irvin berhasil memanfaatkan peluang menjadi gol. Hingga akhir pertandingan, skor bertahan 5-1 untuk kemenangan Australia. Kekalahan kedua didapatkan Indonesia saat bertandang di markas Jepang. Indonesia dihajar habis-habisan dengan skor 6-0 oleh Jepang. Keunggulan Jepang dibuka oleh Kamada yang berhasil mencetak gol meski sempat ditepis oleh Audero. Gol kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam Jepang masing-masing dicetak oleh Kubo, Kamada, Morishita, Machino, dan Hosoya. Dengan Indonesia tanpa sekalipun berhasil melakukan tembakan ke gawang Jepang. Hingga peluit panjang dibunyikan oleh wasit, Indonesia harus mengakui keperkasaan Jepang, yang berada di ranking 15 FIFA ini, dengan skor 6-0. Dari kedua pelatih ini, timnas Indonesia berhasil mencatatkan 3 kali kemenangan, 3 kali imbang, dan 4 kekalahan. Dengan total poin 12, mencetak 9 gol, dan kebobolan 20 gol. Indonesia menempati posisi keempat klasemen, dan berhak melaju ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia.